Sony, Sonia apa saya, Bapak? Terserah. Shoot, 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 shoot. Saya nggak Bapak, Sonia. Monggo, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil materi mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk siaga. Langsung saja, produk tabungan siaga merupakan tabungan yang disediakan untuk anggota koperasi yang menggunakan akad musyarakah dengan bagi hasil sebesar 70%. Berikut penggunaan akad musyarakah pada simpanan anggota. Yang pertama, step anggota. Baik anggota biasa maupun anggota yang menjadi karyawan BMT menyetorkan dana ke BMT dan kemudian dana dari tiap anggota dijadikan satu, sehingga terjadilah akad musyarakah antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang kedua, BMT mengelola dana tersebut dengan cara menyalurkan ke produk pembiayaan. Yang ketiga, BMTNU mendapatkan bagi hasil dari dana yang disalurkan ke anggota pembiayaan. Yang terakhir, BMTNU memberikan bagi hasil kepada siaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, produk siaga disediakan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMTNU dengan bagi hasil yang menguntungkan, yaitu 70% dari SHU menggunakan akad musyarakah. Siaga terdiri dari siaga pokok, di mana siaga pokok ini simpanan pokok dibayar satu kali pada saat pendaftaran diri sebagai anggota BMT. Besarnya simpanan pokok adalah sama untuk semua anggota. Besarnya simpanan pokok adalah 100.000 dan dibayarkan secara tunai kecuali RAT memutuskan bahwa siaga pokok dapat diangsur. Dan selanjutnya, penyetoran dapat dilakukan oleh yang bersangkutan atau yang diberikan kuasa, dan atas kesepakatan anggota melalui RAT, SPP Syariah BMTNU, besar simpanan pokok dapat berubah dan simpanan pokok tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dari produk siaga, simpanan wajib. Simpanan wajib dibayar oleh semua anggota secara teratur setiap bulan sekali sesuai dengan kesepakatan anggota BMT. Besarnya simpanan wajib adalah sama untuk setiap anggota, yaitu sebesar 20.000. Besarnya simpanan wajib ditentukan atas dasar kesepakatan anggota dengan mendasarkan pada kemampuan anggota yang paling rendah, dan simpanan wajib tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Jenis yang terakhir yaitu simpanan khusus. Simpanan ini dibayar oleh semua anggota di mana jumlah dan waktu setorannya tidak ditentukan. Simpanan khusus hanya dapat diambil setiap bulan Januari. Simpanan khusus dapat dibayar setelah anggota melunasi simpanan pokok dan wajib. Dan jumlah simpanan khusus minimal 100.000, kecuali bagi anggota yang mendapatkan pembiayaan, maka minimal 5% dari jumlah pembiayaan setelah dikurangi dengan simpanan pokok dan wajib yang sudah dibayar. Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke, saudara siapa tadi nih? Siapa ya? Sonia ya. Ini kan Sonia berbicara tentang akad musyarakah produk tabungan siaga. Nah ini khususnya ini sebenarnya ini khusus untuk siapa sih produk ini?
untuk anggota yang mau jadi anggota, Bapak. Yang mau jadi anggota. Kan Oke, ada Bapak. kan ada begini nih, Sonia. Ya, walaupun mungkin tidak semuanya ya. Orang datang ke BMT itu orang yang punya duit atau orang yang kekurangan duit rata-rata. Kalau selama Ini ini, untuk yang mau nabung. lah iya. Menurut Sonia, selama ini orang yang datang ke Beda BMT itu orang yang mau nabung atau orang yang mau pinjam duit? Yang paling banyak. Yang mau nabung kayaknya, Bapak. Wah, kayaknya. Kamu berarti nggak ini ya. Jadi begini. Enggak Hah? ke kantor. Nggak ke kantor? Yang kalau di BMT itu yang mau nabung nggak ke kantor, Bapak. Nggak ke Jadi kantor. para karyawan dari BMT itu cari keluar gitu, Bapak. Oh, cari keluar ya. Oh, oke. Jadi Sonia ini Kayak gitu. iya sebenarnya Sonia. Sonia menulis di sini bahwa produk siaga ini satu. Kan ini akadnya tadi apa? Akad apa? Akad musyarakah, Bapak. Akad musyarakah ya. Akad musyarakah ada bagi hasil benar tak seperti ini nih. 70% dari SHU dengan ketentuan 60% partisipasi modal, yakni anggota 10% untuk cadangan dan 30% untuk BMT. Gimana maksudnya ini, Sonia? Ya dengan bagian sebesar 70% mungkin. Lah iya, ini 60% partisipasi modal itu maksudnya gimana? Apakah produk ini, produk siaga ini ada proyek tertentu? Enggak, Bapak. Kan nanti dari tabungan anggota itu nanti disalurkan ke anggota. Ke anggota apa? Kan ini kan tabungan ini. Yang saya tanya itu, Sonia, ini kan berkaitan tabungan ya. Kemudian di laporannya Sonia itu kan tertulis bahwa 60% itu partisipasi modal ya, partisipasi, dan 10% itu untuk dana cadangan. Maksudnya bagaimana ini, Sonia? Ini bagi hasilnya yang 70% tah? Oke, Bapak. Hah? Coba dilihat di Oke, Bapak. halaman 25 itu, Sonia. Ini kan musyarak. Halo, Sonia. Ya, Bapak. Iya kan? Yang saya kembali lagi ke yang saya tanyain tadi itu prakteknya itu apakah produk ini diluncurkan ketika kemudian ada proyek misalkan gitu ya. Paham maksud saya, Sonia? Iya, Bapak. Hah? Apa bedanya dengan tabungan-tabungan yang lain? Kalau tabungan yang lain saya lihat tadi misalkan kemudian ada yang 60-40 ya. Ini Sonia ini tidak paham nih kayaknya nih dengan ini ya. Dengan apa? Dengan laporannya ini. Hah? Nah, sekarang saya tanya lagi nih ya. Akad musyarakah itu ada berapa, Sonia? Dalam teorinya? Atau yang dipraktekkan di sini akad musyarakah apa? Akad musyarakah aja, Bapak. Di sini cuma akad musyarakah. Cuman ada akad musyarakah ya. Padahal
di teorinya itu ada beberapa jenis akad, ada akad musyarakah. Ya, ini jangan-jangan mungkin Sonia yang nggak paham ini dengan apa namanya, dengan laporannya ini yang ditulis oleh Sonia. Gitu ya, itu nanti dikelirkan, nanti ditanyain ini. Ya, makanya kemudian tadi juga Pak Tikri juga tanya, jadi bagaimana kemudian dengan teori yang ada, ya, implementasi atau aplikasinya penerapan akad musyarakah ini dengan teori itu bagaimana kan gitu. Nah, di teorinya itu kan ada akad musyarakah mutanakiso kan gitu. Lupa ya, waduh lupa ini ini. Gimana Mbak Soninya ini? Enggak menguasai ini. Ya itu ya dari saya. Terus Ya, kemudian mohon maaf, nanti Bapak. prosedur atau kemudian diagram ketika produk ini tadi kan bilang Sonia itu bahwa kalau yang akad apa namanya produk ini bukan datang ke ini ya, datang ke BMT tapi orangnya kemudian nyari. Bagaimana mekanismenya itu nanti? Ya. Iya. Nyari seperti apa prosedurnya dan seterusnya. Mungkin itu Pak dari saya Pak Tikri. Oke Pak Daruji, wah Mbak Sonia kok nggak menguasai ini. Oke langsung lanjut Mbak siapa yang belum tadi itu? Mbak Musrifah.